Di antara berita tentang kesolehan Amir bin Abdillah At-Tamimi, salah satunya dikisahkan oleh seorang putra Basrah yang mengatakan, "Aku pernah mengikuti safar bersama rombongan yang di dalamnya terdapat Amir bin Abdillah. Tatkala menjelang malam, kami singgah di hutan. Aku melihat Amir mengemasi barang-barangnya, mengikat kendaraannya di pohon dan memanjangkan tali pengikatnya, mengumpulkan rerumputan yang dapat mengenyangkan kendaraannya dan meletakkan di hadapannya. Kemudian beliau masuk ke hutan dan menghilang di dalamnya. Aku berkata kepada diriku sendiri, demi Allah, aku akan mengikutinya dan aku ingin melihat apa yang sedang ia kerjakan di tengah hutan malam ini. Aku melihat Amir berjalan hingga berhenti di suatu tempat yang lebat pepohonannya dan tersembunyi dari pandangan manusia. Lalu dia menghadap ke kiblat, berdiri untuk sholat. Aku tidak melihat sholat yang lebih bagus, lebih sempurna, dan lebih khusyuk dari sholatnya. Setelah berlalu beberapa rakaat yang dikehendaki Allah, dia berdoa kepada Allah dan bermunajah kepadanya. Di antara yang dia ucapkan adalah, wahai Ilahi, sungguh engkau telah menciptakan aku dengan perintahmu. Lalu engkau tempatkan aku ke dunia ini sesuai kehendakmu. Lalu engkau perintahkan, berpegang teguhlah. Bagaimana aku akan berpegang teguh jika engkau tidak meneguhkan aku dengan kelembutanmu, ya Qawiyyu ya Matin. Wahai Ilahi, sesungguhnya engkau mengetahui bahwa seandainya aku memilih dunia dan seluruh isinya, kemudian diminta demi meraih ridhomu, niscaya aku akan memberikan kepada orang yang memintanya. Maka berikanlah jiwaku kepadaku, ya Arhamur Rahimin. Wahai Ilahi, kecintaanku kepadamu yang sangat membuatku terasa ringan menghadapi musibah, ridho atas segala qada, maka aku tidak peduli apapun yang menimpa diriku, pagi dan sore harinya selagi masih bisa mencintaimu. Putra Basrah itu melanjutkan, kemudian rasa kantuk mendatangiku hingga aku tertidur. Berkali-kali aku tidur dan bangun, sedangkan Amir masih tegak di tempatnya, tetap dalam sholat dan munajahnya sampai datanglah waktu subuh. Usai sholat subuh, beliau berdoa, ya Allah, waktu subuh telah datang. Manusia segera bangun dan pergi mencari karuniamu. Sesungguhnya masing-masing mereka memiliki keperluan, dan sesungguhnya keperluan Amir di sisimu adalah agar engkau mengampuninya. Ya Allah, kabulkanlah keperluanku dan juga keperluan mereka, ya Arhamur Rahimin. Ya Allah, sesungguhnya aku telah memohon kepadamu 3 perkara, lalu engkau mengabulkan 2 di antaranya, dan tinggal 1 saja yang belum. Ya Allah, perkenankanlah permohonan tersebut hingga aku bisa beribadah kepadamu sesuka hatiku dan sekehendakku. Beliau beranjak dari tempat duduknya dan tiba-tiba pandangan matanya tertuju kepadaku. Beliau terperanjat dan berkata, apakah Anda membututiku sejak kemarin malam, wahai saudaraku dari Basrah? Aku menjawab, benar. Beliau berkata, rahasiakanlah apa yang Anda lihat. Semoga Allah merahasiakan aib Anda. Aku menjawab, demi Allah, engkau beritahukan aku terlebih dahulu tentang 3 permohonanmu kepada Allah tersebut, atau aku akan memberitahukan kepada orang-orang tentang apa yang aku lihat darimu. Beliau berkata, duhai celaka, jangan sampai Anda beritahukan kepada orang lain. Aku katakan, dengan syarat engkau penuhi permintaanku padamu. Maka tatkala beliau melihat keseriusanku, beliau berkata, akan aku ceritakan asalkan Anda mau berjanji kepada Allah untuk tidak menceritakan hal ini kepada siapapun. Aku berkata, baiklah, aku berjanji kepada Allah untuk tidak menyebarkan rahasia ini selagi Anda masih hidup. Lalu beliau berkata, tidak sesuatu yang memudaratkan agama yang lebih aku takuti dari fitnah wanita. Maka aku memohon kepada Robku agar mencabut rasa cinta atau syahwatku kepada wanita. Maka Allah mengabulkan doaku, sehingga tatkala aku berjalan, aku tidak peduli apakah yang aku lihat seorang wanita ataukah tembok. Aku berkata, ini yang pertama, lantas apa yang kedua? Beliau menjawab, yang kedua adalah aku memohon kepada Robku agar tidak diberi rasa takut kepada siapapun selain Dia.
maka mengabulkan aku. Sehingga demi Allah, tiadalah yang aku takuti baik yang di langit dan di bumi selain Dia. Aku bertanya, lantas apa doa yang ketiga? Beliau menjawab, aku memohon kepada Allah agar menghilangkan rasa kantuk dan tidur sehingga aku bisa beribadah kepadanya di malam dan di siang hari sesuka hatiku. Namun Allah belum mengabulkannya. Tatkala aku mendengar dari beliau, aku berkata, kasihanilah dirimu. Anda lelah melakukan sholat di malam hari dan saum di siang hari. Padahal surga dapat diraih dengan amal yang lebih ringan dari apa yang Anda kerjakan. Dan neraka dapat dihindari dengan perjuangan yang lebih ringan dari apa yang Anda usahakan. Beliau berkata, aku takut jika nantinya aku menyesal selagi tiada bermanfaat sedikit pun penyesalan itu. Demi Allah, aku akan bersungguh-sungguh untuk beribadah. Tidak ada pilihan lain. Jika aku selamat, itu semata-mata karena rahmat Allah. Jika aku masuk neraka, maka itu karena keteledoranku.